Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bedah percakapan antara Alexis Ren sama Ali Michelle. Fokusnya soal tumbuh kembang diri, terus dinamika pertemanan, sama menyeimbangkan energi dalam diri kita. Sumbernya, ya transkrip wawancara mereka yang, wah dalam banget isinya. Betul. Jadi misi kita sekarang ini nyaring intipati obrolan mereka buat Anda. Gimana sih caranya ngelola hubungan pas jalan hidup udah beda? Terus gimana caranya kita nerima diri sendiri sama semua sisi unik kita itu? Kita gali deh pelajaran praktisnya. Oke, langsung aja ya. Soal pertemanan mereka dulu dah. Yang paling kelihatan tuh gimana hubungan mereka awet banget. Padahal jalannya udah beda jauh. Satu kan ke Hollywood, satunya lagi lebih ke traveling, fokus ke penyembuhan diri. Kuncinya apa coba? Ternyata kuncinya itu ya membiarkan satu sama lain tumbuh aja. Jangan maksa teman kita jadi kayak versi dia yang dulu. Iya, betul. Jangan dipegang terus bayangan masa lalunya. Ini agak mirip sama analogi pernikahan jangka panjang yang Ali sempat sebut. Evolusi bareng itu penting. Mereka juga tekanin pentingnya punya semacam bintang utara bareng. Jadi nilai intinya sama, walau mungkin cara mengejarnya beda. Bintang utara ya. Kayak tujuan atau nilai dasar gitu ya? Iya, nilai dasar. Terus komunikasi juga penting banget. Tapi bukan berarti harus, setuju terus. Oh, oke. Justru berani bilang misalnya, aku hargai pilihanmu, tapi aku mungkin lihatnya beda. Sambil tetap kasih ruang gitu. Nah, itu tuh dia menarik. Tapi kan konflik atau mungkin rasa iri itu pasti ada dong ya. Gimana mereka ngatasinnya? Nah, ini uniknya. Mereka justru lihat itu sebagai kayak sinyal buat tumbuh. Kesempatan malah. Oh, jadi bukan masalah ya? Bukan masalah yang harus dihindari, tapi dihadapi. Kadang emang butuh jeda. Kayak pas mereka cerita, ada masanya komunikasi lewat surat dulu. Buat apa? Ya, buat memproses emosi masing-masing. Oke, masuk akal sih itu. Terus soal iri gimana? Nah, ngatasin iri itu kuncinya di dukungan timbal balik. Jadi, lihat sukses teman itu sebagai inspirasi gitu. Bukan malah jadi ancaman. Saling akui kekuatan masing-masing. Wah, oke. Jadi memahami hubungan luar ini nyambung ke dalam diri juga ya? Banget. Nyambung ke pemahaman diri. Mereka bahas konsep arketipe, pola dasar universal dalam diri kita. Arketipe? Kayak di cerita-cerita gitu? Mirip, tapi ini dari psikologi Jung. Contohnya ada penguasa, penyihir, yatim piatu, banyak sih jenisnya. Tujuannya bukan buat ngotak-ngotakin diri loh, tapi lebih ke ngenalin energi bawah sadar mana nih yang lagi aktif di kita. Jadi kayak ngenalin karakter yang lagi dominan di dalam diri. Betul. Dan dengan ngenalin sisi bayangan kita, itu bisa bantu ngurangin cengkeramannya. Jadi kita lebih sadar. Menarik banget. Jadi tahu arketipe diri, kayak Alexis kan penguasa, Ali penyihir, itu bisa bantu ngerti dinamika hubungan juga dong. Iya, bisa banget. Mereka aja ngaku, kombinasi mereka itu, wah, bisa penuh gejolak. Tapi kok malah jadi kekuatan? Justru itu. Karena mereka tahu potensinya, jadi bisa saling ingetin, biar nggak kepleset ke sisi negatifnya. Misalnya, penguasa jadi tiran, atau penyihir jadi manipulatif. Oke. Jadi buat kita nih, para pendengar, ini soal welas asih ya. Jadi lebih bisa nerima keanehan diri atau orang lain sebagai keunikan aja. Tepat sekali. Nah, dari pola internal ini, kita geser dikit ke keseimbangan energi. Energi feminin dan maskulin itu ya? Ya, Alexis kan sempat nyinggung tuh, gimana banyak wanita capek banget karena terus didorong narasi yang maskulin. Yang kayak kejar, raih, bangun kerajaanmu gitu ya? Nah, itu dia. Sampai lupa kalau ada energi feminin yang sifatnya menarik, menerima, intuitif. Itu sama pentingnya. Energi maskulin kan lebih ke mewujudkan, bertindak. Jadi keduanya ada di setiap orang ya, bukan soal gender. Betul banget. Bukan soal gender sama sekali. Keduanya kita butuhkan. Terus gimana cara nyeimbanginnya secara praktis? Nggak cuma teori aja gitu. Oke. Praktisnya gini, energi feminin itu bantu pas kita hadapi ketidakpastian. Lebih pakai intuisi, hati. Kalau maskulin, itu lebih buat navigasi hal yang pasti. Pakai logika, pikiran, tindakan tegas. Oke. Kuncinya, kenali dulu kecenderungan alami Anda. Kayak Alexis, dia ngerasa cenderung maskulin. Jadi dia sadar lakuin aktivitas feminin. Contohnya balet, buat nyeimbangin. Jadi self-awareness lagi ya kuncinya? Iya. Terus, tanya ke diri sendiri.
situasi ini butuhnya energi yang mana nih? Perlu sabar dan menerima, feminin, atau perlu dorongan dan aksi, maskulin? Penting juga nih, kayak kata Alexis, buat ngasih apresiasi dulu ke energi mana yang selama ini udah bantu kita bertahan. Nah, setuju banget. Mungkin energi maskulin Anda kuat karena emang itu yang dibutuhkan selama ini. Jadi, integrasi itu bukan soal ngeganti, tapi melengkapin. Biar bisa geser dari sekedar bertahan hidup, jadi benar-benar berkembang ya. Persis. Dan ini nyambung ke poin terakhir kita, soal keyakinan yang membatasi. Limiting beliefs, ini sering banget dibahas. Iya, karena keyakinan itu kan ngebentuk realitas kita, tapi kabar baiknya bisa diubah. Kita bisa kok nantang pikiran kayak, segala sesuatu tuh harus susah. Atau mungkin keyakinan bawah sadar kalau misalnya cantik itu satu-satunya sumber rasa aman. Wah, yang soal cantik itu dalam tuh. Perlu izin buat diri sendiri buat ngelepasin baju porselen kesempurnaan itu. Kayak cerita Ali tadi ya, yang disuruh pelatih vokalnya bikin muka jelek biar nyanyinya lepas. Iya, persis kayak gitu. Atau gimana kita respon kritik dari luar? Oh, kayak contoh Taylor Swift yang disebut itu ya, merasa harus terus berubah biar orang lain senang. Capek banget pasti siklusnya. Capek banget. Nah, ada beberapa cara praktis buat keluar dari pola itu. Pertama, hadapi pemicunya real time. Pas lagi kerasa kesentil gitu, coba berhenti bentar. Terus ngapain? Tanya, kenapa ya aku kepicu gini? Coba sambungin ke masa lalu kalau perlu. Terus kasih afirmasi ke diri sendiri. Kayak Alexis pas cerita ban mobilnya kempes itu. Dia nenangin dirinya saat itu juga. Oke, hadapi saat itu juga. Kedua, yaitu tadi, berani bikin muka jelek. Maksudnya berani merangkul ketidaksempurnaan. Berani jadi si bodoh, the fool archetype kadang-kadang buat nemuin keaslian diri. Menarik. Yang Ketiga, coba subconscious writing. Nulis cepat, tanpa mikir, tanpa filter. Biarin aja apa yang keluar dari pikiran bawah sadar. Oke, 3 tips praktis ya. Jadi kalau dirangkum nih buat Anda, kita udah lihat pentingnya hubungan yang fleksibel, terus kekuatan buat paham pola dan energi di dalam diri, dan juga krusialnya welas asih ke diri sendiri dalam perjalanan tumbuh kembang yang ya nggak selalu lurus dan mulus. Banyak banget ya lapisannya. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat diskusi kita tadi soal lari dari masa lalu, atau pura-pura nggak tahu soal bagian diri yang sulit, coba pikirin deh, kira-kira aspek mana dari diri Anda yang mungkin lagi Anda hindari buat dihadapi? Padahal, bisa jadi justru disitulah potensi pertumbuhan terbesar Anda selanjutnya nunggu. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Sesuatu buat Anda pikirkan sendiri. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.